warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama rekan-rekan dari kelompok 2 dan bersama ibu-ibu dari kita. Nama saya Budian Isri Kami yang kebetulan praktek mandiri di rumah yang berada di Desa Ngamuk Ranggen, Kecamatan Kota, Kabupaten. Ibu, boleh kita bertanya untuk tempat tanggal lahir Ibu? Saya lahir di Kudus pada tanggal 10 Januari 1906. Begini, sebenarnya latar belakang saya bukan murni kebidanan karena saya lulusan tahun 1998 kebetulan di Fakultas Pendidikan. Dan berjalan waktu karena kebetulan ibu saya mempunyai klinik bersalin pada waktu itu, maka saya berusaha untuk bisa meneruskan klinik bersalin tersebut karena hemat-hemat kalau misalkan itu awal dari pendidikan kebidanan saya ikut diploma 3 kebidanan di Aktif Bakti Utama Pati pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2008 dengan usia 40. Kemudian mulai praktek itu tahun 2012 mulai praktek mandiri karena sebelumnya masih dipegang ibu dan saya hanya membantu. Karena adanya regulasi dari pemerintah bahwa tahun 2026 semuanya yang praktek mandiri juga harus diberikan proteksi, maka saya mengambil pendidikan S1 kebidanan di Universitas Muhammadiyah Kudus dan lulus baru kemarin tahun 2022. Ya, wisudanya barusan juga. Kemudian sekarang ini saya lanjut profesi buku dan sudah memasuki alhamdulillah di semester 2. Tinggal 3 bulan lagi insya Allah. Berarti Ibu sudah berapa lama menjalani PMB? Kalau PMB dari 2012 sampai 2023 11 tahun. Lanjut ya Ibu, kita langsung ke pertanyaan. Apakah karena SIPB itu kan surat izin praktek dan harus dipunyai semua dan praktek. Jadi saya prakteknya legal dan itu berlangsung 5 tahun sekali. Biasanya ada pembagian nasional. Selain itu juga ada SPR, surat tanda registrasi. Kebetulan SIPB dan SPR itu tapi sekarang ada wacana SPR seumur hidup, nah kami belum tahu nanti seperti apa. Jadi saya punya SIPB dan SIPB itu baru keluar tahun 2022 kemarin dan nanti berakhir 2023. apakah memberikan pelayanan kebidanan sampai Ini memang memberikan pelayanan kesehatan terutama untuk ibu, jadi wanita usia produksi dan anak. Jadi yang kami berikan itu satu, pemeriksaan ibu hamil atau ANC dari awal sampai akhir, kemudian kami juga masih menerima persalinan. Setelah persalinan juga ada
KB, karena kebetulan selain PNG ini juga unit KB, itu unit keluarga berencana. Nah, selain itu, selain KB untuk anak-anak di sini juga ada imunisasi, dan biasanya ada anak sakit yang ringan itu di sini juga diberikan pelayanan, dan itu semua sesuai dengan kewenangan bidan, karena terus sesuai dengan kewenangan bidan yang ditangani adalah wanita usia reproduksi, termasuk pranikah atau untuk remaja dan anak-anak sampai usia balita. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana persiapan dalam membuka pelayanan di PSN? Ya. Jadi gini, kebetulan di sini saya hanya meneruskan, tapi bagi kalau misalkan ada yang ingin mendirikan praktek mandiri bidan, itu syaratnya harus sudah profesi kebidanan, kemudian yang kedua mempunyai izin praktek mandiri, dan untuk mengarah ke izin itu tentu saja harus dipersiapkan sarana dan prasarana. Untuk sarananya itu berupa buku, ya, itu untuk bidan itu sesuai dengan PMK 28. Saat ini yang dibutuhkan adalah terpisah dengan kamar. Kemudian ruangannya, kalau yang aturan yang dulu itu ada 4 ruangan, tapi sekarang agak sempit menjadi boleh 2 ruangan, ruang untuk konsultasi dan ruang tindakan, di mana di dalam ruang tindakan itu untuk persalinan dan bebas. Setelah era COVID banyak sekali bidan yang tidak menerima persalinan, ya, karena memang risikonya terlalu besar. Di situ kalaupun tidak menerima persalinan, itu kami para bidan tetap diwajibkan ada sarana dan prasarana yang seperti kalau kita mengawal persalinan. Jadi karena rumahnya itu bidan, itu sewaktu-waktu seperti orang malam, jadi kita harus tetap siap untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pertolongan persalinan. Karena kita memang hidup di masyarakat, jadi mungkin besok adik-adik juga merasakan sendiri bahwa di masyarakat bagaimanapun juga ibu bijak itu masih menjadi ujung tombaknya. Jadi kalau misalnya tanpa memperkecil atau merendahkan profesi yang lain, kalau misalkan ada tetangga sakit, itu biasanya yang diketok meskipun hanya untuk tensi itu ya. Jadi semuanya itu jadi kadang-kadang itu sekali untuk persiapan mendirikan praktek itu juga harus benar-benar matang, dan karena yang kita hadapi adalah nyawa itu. Kalau dulu ada istilahnya magang minimal 2 tahun di tempat praktek, bisa di PMP, bisa di sini atau tapi kalau aturan sekarang saya tidak tahu, karena untuk profesi kebidanan memang, dan kebetulan saya kuliah di S1 kebidanan, dan di profesi kebidanan teman-teman sudah menjadi bidan semua. Jadi kalau kalian kan kebidanan itu untuk mencapai atau mendirikan PSG, sebaiknya bekerja dulu, jadi mengambil ilmunya dan sebanyak-banyaknya nanti diterangkan ke PSG. Tapi jangan patah semangat kalau bisa memang mendirikan PSG, karena kebetulan PMP tidak dibatasi juga. Misalkan di sini jarak sekian 100 meter, jadi boleh itu nggak ada, gitu, ya, untuk PMP. Jadi itu sarana prasarana itu untuk yang pribadi. Tapi selain itu, karena untuk mendirikan praktek mandiri dan itu harus ada
berkomunikasi dengan puskesmas Perbu. Selain itu, sebagai bidan itu juga harus menjadi anggota profesi, anggota organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia, karena di situ nanti akan ada istilahnya pelatihan-pelatihan yang untuk mematangkan kita dalam melayani masyarakat dan kesehatan. Saja pertanyaan dari kamu ini jawabannya sangat bisa diterima dan sangat bisa diambil hikmah dari jawaban ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah dan dari Ibu, terima kasih. Sama-sama, semoga kalian selalu sehat dan sukses. Amin. Semoga Ibu juga sehat. Amin. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mencatatkan diri kita, sudah MOU bahwa kita akan terjun ke bidang kesehatan, di mana yang kita layani itu Para wanita. Para wanita adalah diri kita sendiri. Nah, di dalam pelayanan itu, karena kalian pada saat ini tengah belajarlah dengan baik. Galilah ilmu sedalam-dalamnya, itu untuk kau, itu satu. Kemudian pada saat nanti kita sudah terjun, yang penting adalah niat kita berbuat baik dengan semua orang. Tidak usah berpikir nanti aku dinilai begini. Yang penting niat kita berbuat baik dan sesuai dengan ilmu yang kita punyai dan tidak melanggar norma. Untuk kemajuan silahkan, karena di sini media sosial itu banyak sekali, kalian bisa mengembangkan diri. Yang penting tetap menjaga diri kita sebagai perempuan, dan kita harus sebagai perempuan yang terhormat, ya, terhormat baik di mata orang dan terutama adalah di mata Tuhan. Karena terhormat di mata Tuhan, yang tahu adalah kita sendiri. Jadi motivasi untuk hari ini, galilah ilmu sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dan abdikan ilmu itu ke masyarakat dengan jiwa yang ikhlas dan prasangka baik. Insya Allah kalian akan sukses, ya, karena rezeki itu adalah untuk orang-orang yang berbuat baik, ya. Semangat belajar, jangan lupa berdoa. Terima kasih.